Udah sebulanan nih si iPhone SE ini resmi rilis di iBox, dan ya device-nya udah aku pegang dan aku udah cobain juga selama kurang lebih 2 minggu. Dan selain dia ini ternyata adalah HP murah dari iPhone, kalian pasti udah tahu. Ternyata ada banyak hal juga yang perlu kalian tahu sebelum kalian beli si iPhone SE ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja Marky View, mari kita review. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan, dan di tanganku ini udah ada si iPhone SE 2020 yang kemarin tuh bikin heboh ya, karena si Apple ini ngerilis HP ini dengan harga yang lebih murah. Katanya target market iPhone SE ini ke orang-orang yang emang pengen cobain iPhone tapi budgetnya ini terbatas kayak gitu guys. Walaupun waktu masuk Indonesia harganya ini masih lumayan tinggi juga, cuman emang nggak setinggi HP iPhone yang lain yang baru aja dirilis sama si Apple ini. Langsung aja kita ke poin yang pertama, ini tuh dari segi desainnya, karena si iPhone SE ini desainnya old school dan kayak flashback gitu ke iPhone 8. Bahkan banyak yang bilang tuh si iPhone SE ini kayak pakai bodinya iPhone 8 tapi diperbarui lagi dalemannya. Ya kalau dibandingin sama si iPhone 11 series, emang ini bodinya benar-benar beda banget dan desainnya pun beda banget. Jadi bener-bener desain iPhone 8 yang ditaruh ya di iPhone SE 2020 ini, mulai dari bagian belakangnya ini sama banget kayak si iPhone 8, mulai dari peletakan kamera yang ditaruh di ujung sebelah kiri, cuman ada satu lensa kamera aja, dan sebelahnya ini ada flashlight. Yang beda mungkin di bagian belakangnya ini ada di logo Apple-nya, karena di iPhone 8 logo Apple-nya ini ditaruh di bagian bawah, sedangkan di iPhone SE 2020 ini ditaruh di bagian tengah kayak gini. Kalau buat materialnya, bagian belakangnya ini glass dan frame-nya ini aluminium. Dan iPhone SE itu bener-bener ringan banget ya. Secara sekarang tahun 2020 HP-HP itu pada gede-gede banget. Mungkin kalau kalian habis pakai HP yang dimensinya gede terus pakai si iPhone SE ini bakalan ada sedikit adaptasi gitu. Nah, karena HP-nya ini kecil, mungkin buat kalian yang kangen buat ngantongin HP gitu kan, ditaruh di kantong. Karena aku pun juga udah jarang ya ngantongin HP. Ya secara HP tuh pada gede-gede gitu kan, dikantongin tuh nggak nyaman. Si iPhone SE ini masih nyaman guys ditaruh di kantong. Jadi ini compact dan gak menu-menuin tempat, cuman ya di era sekarang dia termasuk HP yang mini. Dan bahkan buat bagian depannya ini bener-bener plek banget sama si iPhone 8. Ya mungkin emang bener sih kata orang-orang, ini tuh sebenarnya adalah iPhone 8 yang didaur ulang ya sama si Apple, karena bezelnya di bagian atas dan di bagian bawah ini tebel banget, terus peletakan kamera depan yang bener-bener sama. Nah, ada 3 pilihan warna nih yang bisa kalian pilih di iPhone SE ini. Ada warna merah, warna putih, dan ada warna hitam juga. Bener-bener warna standarnya, dan punya aku ini yang warna hitam. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ini dari bagian layarnya. Buat layar dari si iPhone SE, dia punya dimensi layar 4,7 inch Retina IPS LCD, sama juga kayak si iPhone 8. Punya kecerahan layar 625 nits dan punya kualitas layar yang menurut aku dia masih oke dan gonjreng juga. Cuma jujur aja aku kurang suka sama layarnya karena kekecilan untuk jari aku yang lumayan gendut-gendut ini. Jadi ya mungkin kalau kalian suka ngetik pakai satu tangan ini masih oke banget, tapi karena aku kebiasaannya ngetik pakai 2 tangan gitu ya, pakai satu tangan itu emang harus adaptasi lagi gitu, jadi harus belajar lagi. Jadi karena udah kebiasaan sama HP yang gede, pindah ke iPhone SE ini emang butuh kesabaran, karena kadang kalau ngetik itu suka typo-typo. Buat user interface-nya si iPhone SE 2020, kalau kalian beli, kalian bakal langsung disediain sama iOS 13. Cuman si iPhone SE aku udah aku upgrade ke iOS 14. Jadi tampilan yang aku tunjukin ini tampilan dari iOS 14 karena emang udah aku update. Dan gimana rasanya pakai iOS 14 apalagi di iPhone SE 2020? Menurut aku ya, kalau kalian pengguna iPhone dan belum upgrade ke iOS 14, mending kalian stay aja dulu di iOS 13 karena iOS 14 masih suka banyak bugnya. Jadi mending kalian stay aja dulu di iOS 13. Bahkan si iPhone XS aku itu belum aku upgrade ke iOS 14 karena begitu coba di iPhone SE ini dan banyak bugnya, mending aku tahan dulu aja untuk update-nya. Dan ya karena HP ini mengusung tema old school ya, alias daur ulang dari si iPhone 8, fingerprint sensornya ini masih ada buttonnya kayak gini guys. Dan untuk kecepatan fingerprintnya ini udah oke banget lah ya. Buat kameranya sih menurut aku iPhone SE ini bener-bener sederhana banget. Dia nggak ada mikro, nggak ada wide angle, pokoknya nggak ada embel-embel apapun. Kamera belakangnya ini cuman punya 1 dan resolusinya ini 12 megapiksel f1.8.
Dan awalnya aku udah underestimate aja ya sama hasil kamera dari iPhone SE 2020 ini. Tapi ternyata setelah aku coba, hasil kamera belakang maupun kamera depannya ini udah oke banget. Buat kamera depannya, si iPhone SE ini punya resolusi 7 megapiksel f2.2 yang hasilnya juga udah oke banget. Buat perekaman videonya juga dua-duanya udah sama-sama oke dari kamera depan maupun kamera belakangnya, karena dua-duanya udah pada dikasih OIS. Jadi untuk perekaman videonya dia lebih stabil dan lebih oke. Hai guys, jadi ini adalah rekaman kamera depan dari si iPhone SE. So, gimana guys menurut kalian? Tuh, jadi hasilnya tuh kayak gini. Nah, kalian tinggal komen aja ya di bawah seperti apa hasil videonya. Kalau menurut aku sih ini keren ya tuh. Wow, ini lebih bagus daripada iPhone 8 guys untuk hasil kameranya, walaupun emang untuk spesifikasinya sama, tapi karena dia pakai iOS Bionic 13 jadi ini lebih oke. Cuma buat kelemahan dari kameranya ini sama ya kayak HP iPhone yang lainnya, dia bakalan ada efek grain-nya gitu kalau misalkan kita pakainya tuh di tempat yang gelap atau under exposure. Menurut aku ini hasil kameranya beda dari si iPhone 8, padahal dia punya resolusi yang sama plug, tapi bedanya ini mungkin karena chipsetnya yang lebih baru ya. Kalau di iPhone 8 kan masih chipset yang lama tuh. Nah, di iPhone SE 2020 ini kan punya chipset yang setara sama si iPhone 11 series. Jadi menurut aku itu ngebantu banget dari segi hasil kameranya juga. Nah, lanjut buat yang keempat, ini tuh dari segi performanya. Dari tadi aku udah singgung juga untuk chipsetnya, si iPhone SE 2020 ini punya chipset yang sama kayak iPhone 11 series. Jadi dia pakai chipset A13 Bionic 7 nanometer plus yang sebenarnya punya performa yang kencang, cuma ditaruh di body yang kecil dan old school ini. Dan buat RAM-nya, HP ini dibekali 3 GB RAM dan punya 3 pilihan storage nih, ada di 64 GB storage, 128 GB storage, dan 256 GB storage. Kalau saran aku mending kalian beli antara 128 dan 256. Jangan pilih yang 64 karena buat kebutuhan sekarang ini 64 GB itu buat apa gitu, itu bakalan cepet banget penuhnya. Jadi saran aku kalau kalian mau beli iPhone untuk sekarang-sekarang ini, nggak cuman iPhone SE doang ya, kalian pilih yang 256 sama 128 aja, karena 64 udah nggak worth it banget. Kebukti di HP aku yang iPhone XS itu cuman punya storage 64 GB dan sekarang aku udah bingung banget, dia udah gampang banget penuhnya. Jadi ya saran aku kalian mending pilih yang 128 atau 256 aja. Buat multitasking ini juga lancar dan enak-enak aja, cuman kalau buat main game ini juga jadi masalah yang baru guys. Tapi buat main game menurut aku ini kurang worth it karena ini kan layarnya kecil ya. Untuk performanya sih menurut aku udah kenceng aja ya, cuman kalau aku pakai buat main game ini permasalahannya cuman ada di layarnya yang menurut aku kekecilan. Aku pakai buat main PUBG juga kurang nyaman karena untuk cari musuh, untuk nembaknya pun, dan untuk kontrol pun susah. Mungkin buat kalian yang punya mata yang tajam, terus jari-jari yang langsing dan kecil-kecil gitu, mungkin masih oke banget ini buat main game. Tapi buat aku yang tangannya gendut ini udah nggak worth it guys. Padahal sayang banget karena HP ini tuh punya chipset yang kenceng setara sama iPhone 11 series. Tapi ya untuk layarnya menurut aku masih kekecilan untuk main game. Lanjut buat yang kelima, ini dari segi baterai si iPhone SE 2020 yang waduh sama Apple ini cuma dikasih 1821 mAh. Ya bener sih, untuk chargingnya dia udah support fast charging 18 watt dan untuk ngecharge-nya dari 0 ke 100 ini sekitar 1 jaman. Cuman untuk kapasitas baterai yang super kecil ya menurut aku untuk sekarang ini lumayan bikin kita harus bersahabat sama power bank ya, karena untuk 1 hari dan daily driver tanpa game ya aku pakainya itu bisa ngecharge sekitar 2-3 kali, apalagi kalau buat main game gitu kan. Makanya buat gaming aku juga kurang rekomen kalau kalian pakai si iPhone SE 2020 ini. Ya bisa, cuman untuk beberapa komponennya dia nggak mendukung seperti layar dan baterainya ini. Lanjut yang keenam, ini dari segi harga si iPhone SE 2020 ini. Nah, harga resminya di iBox ini tuh mulai 7,9 jutaan untuk yang variasi 64 GB RAM. Tentunya bakalan lebih tinggi lagi buat yang variasi lebih tingginya di 128 dan 256. Tapi menurut aku untuk harga 7,9 jutaan kalian dapat HP iPhone yang baru.
Walaupun spesifikasinya menurut aku masih pas-pasan aja, ini udah worth it banget. Daripada kalian beli HP iPhone yang di seri 8 ke bawah, mending kalian beli si iPhone SE 2020 aja. Cuman saran aku kalian harus beli yang resmi, jangan beli yang nggak resmi atau yang inter ya, karena kan sekarang udah beda nih zamannya sama yang dulu. Kalau dulu beli inter itu masih oke-oke aja, tapi sekarang kita udah dibatasin sama IMEI. Jadi saran aku, daripada iPhone kalian kena blokir atau smartphone yang lain kena blokir, mending kalian kalau sekarang mau beli smartphone, kalian pakailah yang resmi atau beli yang resmi aja. Nah, buat link pembelian iPhone SE 2020 yang resmi, kalian langsung aja cek deskripsi video ini karena udah aku sertain juga. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, dan yang terakhir sekarang untuk kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya iPhone SE 2020 ini cocok buat kamu yang kangen sama desain old school dari iPhone dan dikemas sama chipset yang lebih baru dan lebih kencang. Kamu bisa cobain si iPhone SE 2020 ini, atau kamu yang punya budget pas-pasan tapi pengen pakai iPhone, daripada kamu beli seri iPhone 8 ke bawah, mending kamu pakai si iPhone SE 2020 ini. Jadi gimana pendapat kalian tentang iPhone SE 2020 ini? Kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Dan ya kalau punya saran atau kalian punya request untuk video selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah. Segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like and also subscribe. Kalau yang belum subscribe, kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye-bye!